Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, agar obrolan ataupun diskusi kita di grup menjadi produktif, tidak menjadi perdebatan, debat kusir yang kontraproduktif dan kadang-kadang membuat komunikasi jadi kurang sehat, maka kalau mau berdiskusi harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita harus menyepakati dulu tema. Apa tema yang harus kita diskusikan sehingga tidak kemana-mana dan tidak bias. Jadi membahas satu tema secara fokus. Yang kedua, harus disepakati waktu diskusi, dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga yang mau ikutan diskusi harus menyediakan waktunya, harus siap di waktu itu. Jangan sampai satu yang komen sementara yang lain meninggalkan grup, alias melakukan aktivitas yang lain. Sudah barang tentu nantinya diskusi tidak nyambung ya. Nah, yang ketiga, harus diniatkan untuk semata-mata mengasah ya kemampuan analisa ilmiah kita, menyegarkan kembali kebiasaan kita untuk membaca, untuk menelaah referensi, kita saling istifadah. Dan yang keempat, ya kita tidak usah ngotot. Kalau kita sudah menyampaikan pendapat kita, argumentasi kita, ya silahkan, tidak usah kita ngotot. Namanya juga pendapat, bisa benar bisa salah ya. Kemudian kalau kita berdalil, kemudian orang menolak dalil kita walaupun itu Al-Quran dan hadis, ya bukan berarti orang itu menolak Al-Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang orang itu menolak cara pendalilan kita. Kadang-kadang kita tidak tepat di dalam menjadikan satu ayat atau satu dalil sebagai dalil dalam persoalan yang kita diskusikan. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga kalau ada orang menolak pendapat kita, bukan berarti menolak Al-Quran dan hadis ya, karena kita juga mencoba memahami. Dan sudah barang tentu dalam memahami ayat dan hadis, tentu kita harus merujuk kepada pendapat ulama yang sudah lebih dahulu daripada kita membaca, menelaah daripada ayat-ayat dan hadis-hadis itu, karena ini bukan sesuatu yang baru. Nah, dengan demikian kita harapkan insya Allah diskusi kita di grup, obrolan kita di grup itu, apalagi di grup alumni perguruan tinggi yang insya Allah semua adalah orang-orang yang berkompeten, latar belakang ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah menjadi obrolan yang produktif. Bisa nanti lahir tulisan-tulisan, makalah-makalah yang bisa bermanfaat bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Bukan hanya sekarang, tapi mungkin juga di masa-masa akan datang. Bahkan si penulis itu sudah meninggal, maka manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang belakangan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.